Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnandi Jaya kembali menyapa Sobat Murjani. Hari ini tanggal 7 Desember tahun 2022. Ini pagi-pagi Bapak Ibu. Di belakang saya adalah pagarnya Pantai Kuta, pantai yang terkenal di Bali. Saya nggak main ke pantai karena udah terlalu sering mungkin saya berada di pantai. Saya takut hitam. Nah, hari ini saya berkeringat sekali. Saya berada persis di depan Hotel Stone. Di hotel ini saat ini menginap seseorang yang spesial dalam hidup saya. Bahkan konon dalam waktu dekat juga sepertinya Bapak Sandiaga Uno juga menginap di sini. Tapi tenang aja, saya tidak berniat menemui Pak Sandiaga Uno. Nah, saya mau cerita tentang manajemen risiko. Tadi pagi ketika saya bangun sholat subuh, kemudian saya mencoba mengestimasi apa yang bisa saya lakukan pagi-pagi. Nah, terpikirlah gagasan untuk mengunjungi Hotel Stone. Oleh sebab itu, saya mencari informasi dari Google Map. Saya lihat jaraknya sekitar 3,2 km dari tempat saya menginap. Kemudian kalau saya berjalan santai, saya membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk tiba di hotel ini. Nah, dari informasi tersebut, saya kemudian merumuskan goal, tujuan Om. Saya ingin tiba di Hotel Stone, kemudian membuat konten ini dalam rentang waktu sekitar 45 menit lah. Bukan sekitar, 45 menit. Dalam waktu 45 menit berdasarkan pencatatan waktu yang ada di handphone, dengan cara berjalan santai sepanjang pagi hari ini. Nah, ini adalah pilihan saya. Tetapi kalau saya kalkulasi dari jam saya berangkat kemudian jam saya pulang, maka ada resiko Bapak Ibu. Resikonya apa? Hari ini jam 9 saya harus masuk kelas, dan hari ini adalah hari terakhir pelatihan dan prepare untuk ujian. Maka saya menghadapi risiko datang terlambat ke kelas, dan mungkin saya akan kehilangan materi yang sangat penting tadi. Nah, oleh sebab itu saya mencoba menganalisis dan mengkalkulasi. Kalau pilihannya peristiwa risikonya adalah berjalan santai dan risikonya adalah datang terlambat, saya coba hitung-hitung. Selama ini saya tidak pernah terlambat kok. Jadi kemungkinannya kecil untuk datang terlambat. Saya termasuk orang yang mampu mengendalikan diri. Saya tidak terlena dengan handphone. Saya bisa cepat membuat keputusan. Kemudian hotel saya dekat kok dari tempat acara. Kemudian dampaknya apa sih? Ya paling saya terlambat beberapa menit. Beberapa menit saya bisa tanya kok dengan teman sebelah materi apa yang disampaikan. Dan bisa saja panitia juga terlambat. Tapi enggak. CRMS sangat disiplin sekali dengan waktu. Oke, itu tidak bisa diambil pilihan. Nah, ada risiko saya datang terlambat. Frekuensinya jarang. Masa sih bisa terlambat gitu? Saya udah beberapa kali ke Bali. Maka tingkat risiko datang terlambat itu tingkat risikonya antara kecil sampai sedang. Tetapi bisa kok kejadian saya terlambat. Iya. Karena di sepanjang perjalanan penuh dengan ketidakpastian. Kalau nanti tiba-tiba ada turis ngajak foto, ada orang Indonesia gendut katanya. Di tempat kita nggak ada nih orang Indonesia gendut, lucu amat. Terus diajak foto, nah ini bisa jadi terlambat lagi. Atau kalau ada yang ngajak, sarapan pagi yuk, bisa juga terlambat. Tapi dengan kemampuan saya fokus pada tujuan, saya yakin saya bisa mengendalikan risiko itu. Dan akhirnya, coba tebak, saya di mana? Saya di halaman Hotel Stone. Dan misi saya untuk membuat video ini tercapai. Kemudian di belakang saya adalah Pantai Kuta yang terkenal. Minimal pernah check in di Kuta lah. Gak usah ke pantai nanti hitam. Nah, dalam konteks memaknai manajemen risiko Bapak Ibu, tadi malam kebetulan salah seorang guru yang saya hormati, gak usah saya sebutkan nanti beliau GR.
menyampaikan sedikit ulasan bahwa manajemen risiko itu adalah cara menghandle antara harapan dan kenyataan. Bagaimana caranya agar kenyataan kita saat ini bisa mengarah ke arah harapan, atau bisa juga agar harapan kita sesuai dengan kenyataan. Nah, oleh sebab itu beliau mengatakan risiko itu ya gap antara harapan dan kenyataan. Kemudian manajemen risiko adalah bagaimana agar gapnya tidak terlalu lebar. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, salah satunya dengan melihat standar deviasi. Ada pembengkokan dari tujuan tapi dapat ditoleransi nggak? Ada pergeseran dari ada gap yang tidak bisa kita taklukkan juga, tapi gap itu masih bisa ditoleransi nggak? Nah, itu gambarannya kurang lebih seperti itulah. Nah, saya mencoba garu-garu hidung lagi. Saya mencoba menjelaskan ulang mengenai pemaknaan manajemen risiko. Beliau benar ketika menyatakan risiko adalah gap antara harapan dan kenyataan. Dalam konteks organisasi, harapan adalah visi, harapan adalah tujuan, sasaran yang ingin kita capai. Dia berada di masa depan. Kemudian kenyataan adalah kondisi kita sekarang yang berupaya meraih harapan dan visi kita. Jadi di mana kita berpijak, disitulah posisi kita sekarang. Maka benar yang beliau sampaikan bahwa risiko itu ya gap antara harapan dan kenyataan. Karena antara saat ini dan masa depan yang ingin saya tuju, di situ terbentang jarak dan waktu. Nah, dan di situ penuh dengan ketidakpastian. Nah, dalam ketidakpastian bisa memunculkan risiko. Karena itu disebutkan dalam definisi ISO 31000/2018, risiko adalah dampak atau efek bukan dampak ya, efek dari ketidakpastian. Nah, apakah ada ketidakpastian kalau tidak ada goal? Ada, Pak, tapi tidak bisa diidentifikasi, nggak bisa diolah. Ketika kita punya goal, maka baru ada gap, kita bisa melakukan identifikasi risiko-risiko. Nah, risiko itu bisa terjadi karena berbagai macam peristiwa risiko. Nah, Bapak Ibu, Sobat Murjani yang berbahagia, pagi ini saya menganalisis risiko. Tadi saya sampaikan goal saya adalah tiba di Hotel Stone dan menunjukkan bahwa saya bisa kok mengakses Hotel Stone. Lalu kondisi saya tadi adalah di hotel saya dan ada risiko datang terlambat, tetapi saya berani mengambil risiko. Nah, satu lagi yang disampaikan oleh guru saya adalah terhadap risiko ada 3 kelompok manusia. Ada kelompok manusia yang melihat risiko, dia analisis, kemudian dia posisikan risiko ini bisa diterima apa tidak, besar atau kecil. Lalu setelah dia analisis, dia putuskan, dia hadapi. Nah, saya termasuk orang yang saat ini menghadapi risiko itu. Karena saya pikir saya punya kemampuan. Badan saya gemuk, badan saya besar. Masa Kusnandijaya gitu loh, badan segede megaloman. Gak berani jalan cepat. Tetapi ada juga orang yang mungkin ngapain sih risiko segitu kok diambil, capek-capek juga. Saya nggak akan jalan ke sana. Nah, ini adalah tipe yang kedua, orang yang tolak aja lah risiko itu, nggak usah. Ini adalah kelompok yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang yang netral saja, tidak berani mengambil risiko, menolak juga tidak. Artinya ya itu seperti itulah, sekedar tahu saja. Saya nggak mau ke sana dan nggak juga menghindar. Pokoknya saat ini saya nggak punya mood lah, nggak suka saya. Nah, itulah 3 sikap manusia terhadap risiko. Dan saya termasuk orang yang mengambil
selera resiko untuk berani menghadapi resiko itu. Nah, apakah pilihan saya benar? Enggak juga, karena selera resiko kembali kepada kita masing-masing. Tetapi hari ini saya berhasil mencapai titik ini, visi saya tercapai. Dan saya yakin ketika video ini saya kirimkan kepada orang yang spesial dan menginap di tempat ini, maka saya yakin beliau akan tersenyum. Wah, gila ini. Si Kusnadi konyol juga, tiba juga dia di sini. Dan perasaan yang muncul, entah beliau senang, entah beliau merasa lucu amat nih anak. Tetapi di situ terjadi penciptaan nilai bahwa iya ya, ketika dia belajar manajemen risiko, dia menjadi tambah imut, tambah cute. Dan inilah penciptaan nilai. Oke. Sekarang sudah jam 7.30, saya harus segera kembali ke hotel karena saya harus melanjutkan pelatihan. Salam sehat, Rumah Sakit Dr. Murjani. Apa nih? Profesional, bermutu, ramah. Kute coy. Teston. Salam hangat dari Bali. Bye bye.